Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang defisit anggaran, di mana defisit anggaran ini juga ada di salah satu komponen APBN. Karena yang minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang penerimaan negara, kemudian ada pengeluaran negara atau belanja negara, kemudian ada pembiayaan. Nah, sekarang kita membahas tentang defisit, defisit anggaran. Nah, defisit anggaran itu yang akan nantinya kita bahas. Ada beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama, kita akan membahas definisi hutang, kemudian kita membahas fungsi dan manfaat hutang bagi perekonomian, kemudian kita akan membahas tentang beban hutang, kelemahan dan kelebihan hutang bagi pembiayaan. Nah, kita lihat dari hutang. Hutang merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan ekonomi secara keseluruhan. Kemudian, tujuan pengelolaan ekonomi menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan menguatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian tujuan kedua, menciptakan keamanan. Kita ketahui ya, yang namanya defisit itu kan dimana ketika belanja negara itu lebih besar porsinya dibandingkan dengan pendapatan. Nah, maka dari itu kekurangannya itu disebut dengan hutang. Nah, utang adalah konsekuensi dari postur APBN yang mengalami defisit, di mana penerimaan negara lebih kecil daripada belanja negara. Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara pemerintah dan DPR RI. Antara lain, tujuannya yaitu untuk menjaga stimulus fiskal melalui pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi, serta proyek padat karya. Nah, padat karya sudah ada yang paham nggak ya? Bahwasanya padat karya ini adalah optimalisasi terhadap tenaga kerja. Itu kalau proyek padat karya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya dengan bantuan PNPM, BOS, Jamkesmas atau Raskin, PKH, subsidi dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi sekarang ya, ada subsidi, ada bantuan bagi PKH. Nah, kemudian mendukung pemulihan dunia usaha, termasuk misalnya insentif pajak. Kemudian mempertahankan anggaran pendidikan 20%. Kenapa 20%? Karena ini adalah aturan dari undang-undang ya, bahwasanya anggaran pendidikan itu diambil dari dana APBN sebesar 20%. Kemudian ada peningkatan anggaran alat utama sistem pertahanan dan melanjutkan reformasi birokrasi. Tujuan dan manfaat hutang. Tujuan umumnya adalah pengelolaan hutang dalam jangka panjang, yaitu meminimalkan biaya hutang dengan tingkat resiko yang semakin terkendali. Jadi sebenarnya ada plus minusnya ya. Kemudian kalau manfaat dari hutang itu adalah yang ini ya, manfaatnya bisa positif jika hutang itu digunakan sebagai pembangunan infrastruktur bagi negara, kemudian menutupi kekurangan anggaran. Utang luar negeri sama halnya seperti modal pembangunan, menjalin hubungan bilateral dan sebagai bentuk pengakuan negara lain. Sedangkan jenis hutang
minggu kemarin juga sempat disinggung ya. Jenis hutang itu bisa berasal dari pinjaman, bisa juga berasal dari surat berharga negara. Nah, pinjaman itu dibagi menjadi dua, ada pinjaman luar dan ada pinjaman dalam negeri. Kemudian surat berharga negara juga ada surat hutang atau obligasi, kemudian ada SBSN, surat berharga syariah negara. Misalnya, di sini ada salah satu contoh artikel ya, menakar bahaya hutang Indonesia. Di sini artikel ini tahun 2019. Di situ dikatakan bahwasanya selama kurun waktu 2014 sampai 2018, utang pemerintah pusat naik dari 69% menjadi 4.416 triliun. Karena sebelumnya itu hutang negara adalah 55%. Apakah di sini ada pertanyaan, apakah jumlah hutang yang besar ini membahayakan bagi Indonesia? Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta masyarakat tidak hanya melihat hutang ini dari sisi nilainya yang besar, tapi lihat saja tujuan hutang ini. Nah, kayak tadi ya, hutang itu bertujuan untuk apa sih gitu. Nah, jadi menurutnya Bu Menteri, itu hutang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, yaitu ketika tekanan harga komoditas dan pertumbuhan ekspor masih negatif. Kemudian untuk membangun infrastruktur, mengurangi kemiskinan, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Kemudian kelebihan dan kelemahan hutang bagi perekonomian. Sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional, itu kelebihannya. Kemudian yang kedua, sebagai alat stabilitas ekonomi, sebagai alat memperbaiki neraca pembayaran yang defisit. Nah, jadi defisit di sini itu pada akhirnya akan bermuara pada hutang negara. Karena penerimaan kita lebih kecil dibandingkan dengan pengeluarannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya adanya ketergantungan terhadap luar negeri, adanya devaluasi, yaitu menurunkan nilai mata uang rupiah. Kemudian harus taat mengikuti peraturan internasional, sekalipun peraturan itu merugikan industri, menerima liberalisasi pasar, walaupun belum siap bersaing. Nah, ini yang sebenarnya seringkali dihadapi oleh negara kita pada umumnya. Nah, di sini ada data terkait defisit, di mana di sini terjadi defisit global di berbagai negara dari tahun 2007 sampai tahun 2010. Nah, di tahun ini adalah persentase ya satuannya terhadap PDB. Jadi porsi hutang terhadap PDB, masih ingat ya gimana cara mencarinya? Hutang dibagi dengan total PDB, kemudian dikali dengan 100%. Nah, di sini Indonesia masuk kemana? Indonesia dia kawasan Asia, di mana di tahun 2007 defisit Indonesia berada di 1,3%. Dan terakhir kembali lagi ke 1,3%. Sempat meningkat, berada di 2,5%. Defisit Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain. Jadi kalau melihat dari negara maju lainnya, itu defisitnya sangat tinggi ya. Dimana misalnya kita contohkan ke Amerika dan Jepang, dimana di tahun 2010
negara Amerika mengalami defisit hingga mencapai 8,3%, sedangkan Jepang itu 6,7%. Nah, jadi kita masih berada di kawasan defisit hutang terendah menurut global ya, secara global. Nah, di Indonesia itu ada undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, negara itu membatasi bahwasanya kita boleh defisit nasional asalkan defisit kita tidak lebih dari 3% dari total PDB. Dengan demikian, tambahan hutang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi. Seperti itu. Nah, jadi nggak boleh tuh kita lebih dari 3%. Kalau bisa kita berada di bawah 3%. Kemudian ini ada perkembangan pembiayaan melalui hutang dari tahun 1996 hingga tahun 2009. Nah, di perkembangan pembiayaan ini itu tadi sudah disinggung juga, diperoleh dari surat berharga negara atau pembiayaan pinjaman luar negeri. Misalnya seperti apa surat berharga negara? Yaitu adanya penerbitan surat berharga. Bisa domestik. Domestik itu yang satuannya adalah rupiah, bisa juga ke falas. Falas itu adalah dolar ya. Nah, kemudian ada lagi pembiayaan pinjaman luar negeri. Itu bisa pinjaman berupa program atau pinjaman berupa proyek. Pinjaman proyek itu misalnya kayak gini. Jika kita mau membangun sebuah infrastruktur, maka semua proyek yang kita jalankan itu biasanya dibiayai oleh negara yang akan memberikan pinjaman terhadap kita. Misalnya kayak kemarin jembatan Suramadu ya, itu kan hasil dari program pemerintah dengan negara Cina, di mana semua kontraktornya itu juga salah satunya berasal dari negara Cina. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian di sini ada data defisit anggaran yang di Indonesia berdasarkan defisit neraca perdagangan, di mana defisit anggaran kita itu masih berada di posisi 1,84%. Jadi masih tergolong rendah ya. Dia menurun seperti ini. Sedangkan PDB kita posisi terakhir ada di ini, yang PDB yang ini ya, ada di sekitar 296 triliun, sehingga defisit anggaran kita itu 1,84% dari total PDB kita di 2019. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah tampilan APBN. Ini adalah tampilan komponen-komponen yang termasuk dalam APBN. Jadi yang masih belum paham APBN itu seperti apa dokumennya, kemudian datanya seperti apa, ini seperti ini ya. Jadi ada alokasi dan realisasi, di mana APBN ini adalah rencana anggarannya. Kemudian ini
PBNP yang sudah ada perubahan, kemudian LKPP ini yang sudah realisasi, karena LKPP ini kepanjangan dari laporan keuangan penyelenggara pemerintah ya. Nah, seperti ini. Jadi bisa dilihat penerimaan negara itu diperoleh dari pajak dalam negeri, kemudian ada pajak perdagangan internasional, kemudian ada penerimaan bukan pajak. Jadi di atas ini ada penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Nah, pajak dalam negeri itu ada pajak penghasilan, pertambahan nilai, dan lain sebagainya. Kalian bisa baca di sini. Kemudian ada belanja negara. Nah, belanja negara. Nah, kita lihat kita defisit berapa nih di akhir. Di tahun 2019 defisitnya itu ada di 296 juta ya. Ini 296 juta triliun defisit anggarannya. Sehingga ini satuannya adalah juta. Jadi kalau misalkan di sini udah juta berarti ini triliun ya. 296 triliun. Nah, jadi seperti itu defisit anggaran. Nah, dari mana kita menutupi defisit? Itu diperoleh dari sini, dari pembiayaan anggaran. Bisa diperoleh dari pembiayaan utang, bisa diperoleh dari pembiayaan investasi, bisa diperoleh dari pemberian pinjaman, atau kewajiban penjaminan, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti ini. Jadi negara kita itu sekarang sedang mengalami defisit. Karena kalau kita kaitkan dengan pandemi yang sekarang, itu semua anggaran pemerintah dialihkan kepada masalah pandemi. Jadi untuk membiayai masalah kesehatan, di bidang kesehatan, kemudian di kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi semuanya dialihkan ke sana. Sehingga negara kita itu diprediksi atau diproyeksi defisitnya akan bertambah. Nah, jadi itu yang bisa disampaikan di defisit. Kalau misalkan ada yang mau kita diskusikan atau ada yang mau ditanyakan terkait defisit anggaran, silakan kita diskusi di saat perkuliahan ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.